Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadian Utami, NIM saya 2024 10160 110 Saya berasal dari kelas manajemen G. Di sini saya akan menerangkan tentang materi mat far'i. Pengertian dari mat far'i. Mat menurut bahasa yaitu memanjangkan atau menambah. Far'i secara bahasa berarti cabang. Mat far'i menurut istilah yaitu hukum bacaan panjang yang terjadi karena terdapat hamzah, sukun, tasydid, dan waqaf. Mat far'i sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mat far'i bertemu dengan hamzah, sukun, tasydid, dan waqaf. Ketika mat far'i bertemu dengan hamzah, maka disebut mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah, dan mat badal. Ketika mat far'i bertemu dengan sukun, maka disebut mat layin atau mat lin, mat lazim mukhafaf kilmi. Ketika mat far'i bertemu dengan tasydid, maka disebut mat lazim mutsaqal kilmi, mat lazim mutsaqal harfi, mat lazim musyabba, dan mat farqi. Dan yang terakhir, ketika mat far'i bertemu dengan waqaf, maka disebut mat arid li sukun dan mat iwad. Yang pertama, mat far'i bertemu dengan hamzah, yaitu mat wajib mutasil. Apabila terdapat bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat dan dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya, yuraun, dan lainnya. Yang kedua yaitu mat jaiz munfasil. Apabila terdapat bacaan mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Jaiz berarti boleh, sedangkan munfasil memiliki arti terpisah. Contohnya, inna anzalnahu. Yang ketiga yaitu mat silah tawilah. Mat silah tawilah sendiri apabila ada bacaan mat silah tawilah bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Contohnya, yahsabu anna ma lahu akhladah. Yang terakhir yaitu mat badal. Mat badal sendiri yaitu apabila terdapat huruf hamzah bertemu dengan mat yang bermula dari huruf hamzah sukun atau mati. Kemudian huruf hamzah ini diubah dan diganti dengan huruf alif, waw, atau ya. Dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, adamu, akhudu. Yang kedua ada mat far'i bertemu dengan sukun. Mat far'i bertemu dengan sukun itu dibagi menjadi 2, yaitu ada mat layin atau mat lin. Apabila terdapat huruf mat yaitu wawu mati dan ya mati serta huruf sebelumnya berharokat fathah, dibaca halus dan tidak boleh dibaca panjang. Contohnya, bainahum laisa liwaqa'atiha kadibah. Dan yang kedua yaitu mat lazim mukhafaf kilmi, yaitu apabila terdapat bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat mati yang tidak berada di akhir kalimat dan dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin, dan lainnya. Lalu ada mat far'i bertemu dengan tasydid. Mat far'i bertemu dengan tasydid itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mat lazim musaqal kilmi, yaitu apabila terdapat bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat dan dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif, kemudian diteruskan membaca huruf berikutnya. Contohnya, waladolin, dan contoh lainnya. Yang kedua, mat lazim musyabba, yaitu apabila terdapat sesudah mat ada huruf mati yang tidak diidghamkan atau ditasydidkan, dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, qaf, shad. Yang ketiga ada mat lazim musaqal harfi, yaitu apabila terdapat salah satu huruf atau lebih di awal surah, yaitu pada 8 huruf hijaiyah, nun, qaf, shad, ain, lam, kaf, dan mim. Contohnya, yasin, hamim. Dan yang terakhir ada mat farqi, yaitu
Apabila terdapat bacaan mat badal bertemu dengan huruf yang bertasydid pada dua kalimat atau lain kalimat dan dibaca 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, Qul Allahu adina lakum. Dan contoh lainnya. Lalu yang terakhir ada mat far'i bertemu dengan waqaf, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mat ariti sukun, yaitu apabila ada huruf bacaan mat tobi'i atau mat lain dan sesudahnya terdapat waqaf atau tempat berhenti, yaitu pada pertengahan ayat maupun di akhir ayat. Panjangnya boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Contohnya, wa arsala alaihim toiron ababil. Dan yang terakhir ada mat iwad, yaitu mat iwad adalah bacaan tanwin yang diganti dengan bacaan mat dan dibaca panjang. Hukum mat iwad tidak berlaku pada bacaan tak marbuto. Apabila ada tak marbuto berharokat fatatain dan diwakofkan, maka membacanya harus mengubah tak marbuto menjadi hak sukun mati. Apabila ada fatatain pada akhir kata wakof, berhenti, dan dibaca mat, pengganti tanwin, sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan, dibaca dengan panjang 2 harokat. Contohnya, wal adiyati dobha, fal muriyati qudha. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.